Cek 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 1 2 3. Halo halo. Cek 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 1 2 3. Oke. Suara project masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Project. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang kembali hadir bersama saya Project ya. Malam hari ini seperti biasa di minggu malam ya, kita akan weekly update market ya. Kita akan weekly update market. Kita akan cek lagi. Ya, kita akan update gimana market ke depan. Terus juga market terkini seperti apa dan sejenisnya ya. Sebelum kita mulai, Project pengen tanya-tanya dulu nih ke teman-teman. Gimana teman-teman market pekan lalu? Sudah ada yang cuan? Bahas perbankan dong bro. Malam Project bahas MSP. Gimana teman-teman marketnya? Oke. Kayaknya marketnya sedikit membuat teman-teman agak gugup. Sama Project juga sedikit gugup. Karena memang kalau teman-teman, kalau di market merah itu memang kita sedikit banyak akan sedikit pesimis lah ya, kurang lebih ya, kalau market lagi downtrend. Karena apa? Karena mikirnya wah kiamat dan segala macem, wah ini saham turun terus, wah ini dan segala macem ya. Cuman jangan khawatir ya, selama marketnya masih uptrend secara garis besar ya, trend minor itu teman-teman tidak terlalu perlu dihiraukan ya. Jadi masih ya, so far sih masih aman lah ya. Tinggal nanti tren besarnya apakah di break atau enggak. Asing kabur Project ya wis lah ya. Kita mulai aja deh weekly update marketnya. Nah, hari ini judulnya IHSG mendekati support kuat ya, 16 Oktober 2022 ya. Kita mulai dari IHSG update dulu. Di pekan lalu ya, di Jumat kemarin IHSG kita close 0,96% minus ya, minus 0,96% atau melemah 66,095 poin ya, dan close-nya di 6814. Di perangan kemarin itu yang naik ada 179 saham, yang turun ada 353 saham, dan yang netral ada 155 saham ya. Dari 11 sektor yang menguat atau yang masih positif itu ada properti dan industri ya. Kalau kita lihat dari mover up dan mover down-nya, the WNTR ya, asing masuk 155 billion. BMRI masih positif cuman masih di bawah 100 billion, berarti belum terlalu serius. PTBA juga demikian. Untuk mover down-nya ada BRI ya 355 billion, BCA 48, Astra 38 ya. BCA dan Astra ini nggak terlalu serius ya, masih ya net sale-nya. Jadi kembali lagi Project ingatkan bahwa net sale yang serius itu, net sale dan net buy yang serius itu di atas 100 bio ya. Kalau kita bicara saham-saham big cap ya. Kalau saham-saham nggak big cap sih 1-2M juga udah banyak banget itu. Gitu. Oke, selanjutnya kita start dari sini ya. Kita coba lihat TA IHSG hari ini dulu ya. Jadi
Terakhir itu asing masih outflow ya, outflownya masih berlanjut. Di perangan kemarin asing net sell 421 billion ya, kondisi minor trend itu masih turun. IHSG semakin mendekatin support gap di area 6740 dan 6778. Nah, ini nih sebenarnya yang project sedikit happy ya. Kenapa demikian? Karena Project tuh sangat menanti-nanti IHSG kita kena di gap. Karena gap ini adalah breakout gap ya, dimana breakout gap itu akan ditutup setelah trennya patah ya. Jadi breakout gap itu akan ditutup setelah trennya patah. Dan di perdagangan kemarin ya, di bulan lalu ya, IHSG kita sudah break ya, diawali dengan big black candle. Cuman yang agak sedikit sedihnya itu turun kemarin itu nyisain gap juga ya. Cuman gapnya nggak segede yang sekarang. Jadi di perangan kemarin itu ada sedikit gap juga di sini. Jadi gap dibalas dengan gap ya. Nah, jadi masih ada kesempatan kalau downtrend line ini break, gap ini bakal ditutup ya, semoga. Nah, selanjutnya, nanti belum project share ya. Jadi IHSG kita masih nyamperin gap ya, dan uptrend line yang warna biru itu masih menjadi support kuatnya, dan semoga area gap dan uptrend line yang garis biru itu bisa menahan lajur penurunan IHSG. Selanjutnya untuk kondisi terkini sih belum ada yang slide-nya nggak berubah. Emang nggak dirubah ya. So far sih kondisi terkini belum ada yang spesial ya. Semua masih terkena impact dari penguatan DXY. Jadi minyak masih melemah, USD IDR kita masih melemah juga karena USD-nya menguat ya. Terus inflasi AS masih di atas ekspektasi karena ekspektasinya 8,1 dan realisasinya 8,2 ya, dimana data sebelumnya itu 8,3. Sebenarnya sih turun ya, sebenarnya sih inflasinya turun atau stagflasi, cuman turunnya masih di atas ekspektasi ya. Makanya kemarin respon DXY dan lain-lain langsung menguat ya, terutama kalau teman-teman bermain forex ya, investasi di forex juga. Di perangan kemarin itu forex candlenya gede-gede banget gitu loh, dan itu sedikit mengkhawatirkan. Cuman ya balik lagi ya, walaupun demikian market kita sebenarnya sih market kita nggak terlalu terdampak banget, karena memang toh udah downtrend dari sananya ya. Jadi di perangan kemarin itu walaupun hampir 1%, tapi menurut proyeksi sempat di pagi pun kita masih sempat menguat gitu loh. Jadi menurut proyeksi respon IHSG kita masih inline lah ya, karena kita menargetkan bahwa IHSG kita turun sampai gap. Dan Fibo 38 kemarin nggak ada apa-apa, Fibo time zone 38 nggak ada apa-apa ya, kalau teman-teman cek di sini. Nih, ini Fibo time zone 23 kemarin ternyata breakdown 38, nggak ada momentum ya, berarti tinggal di 50. Nah, proyeksi berharap setelah sentuh 50 kita baru rebound ya. Jadi biarin dia koreksinya ABC aja turun ya. Jadi kita masih punya kesempatan turun lagi. 2-3 candle sih masih ada ya. Ya, 2-3 candle sih udah ketutup ini gapnya. Jadi semoga di Fibo time zone 50 ini sebagai momentum kuat untuk kita bisa rebound ya. At least rebound dulu. Kalau bicara reversal sih belakangan ya, karena kita masih menunggu sentimen-sentimen selanjutnya, karena masih banyak orang yang bilang bakal resesi ya. Walaupun kejadian yang nggak tahu beneran apa enggak, cuman ya di balik itu ya teman-teman tetap perlu prepare ya, karena kalau kita bicara resesi itu siapa namanya, Robert Kiyosaki udah lama tuh ngomongin resesi ya. Toh juga resesinya nggak terlalu berdampak
lebar ya. Kalau di apa namanya di Amerika ya kedampak banget, cuman ke Asia apalagi ke Indonesia karena kita masih kuat ekspornya, jadi masih bisa bertahan lah ya, dan semoga dampaknya nggak terlalu besar. Selanjutnya kita masuk ke sesi rekomendasi dulu ya, sebelum Project ngerespon pertanyaan dan respon chat ya. Kita masuk rekomendasi dulu ya, seperti biasa. Di sini Project kasih 5 rekomendasi saham ya. Yang pertama ada HM Sampurna. Nah, ini menarik ya. HM Sampurna ini Project sih berharap dia bisa ngebalancein IHSG biar turunnya nggak terlalu dalam ya. Dimana HM Sampurna ini skenario breakout buy karena kemarin dia ngebentuk uptrend dengan target sebenarnya sih 945 itu target utamanya karena ABC naik. Cuman Project sih berharap dia nggak ABC naik, dan dia Project sih berharap dia 12345 naik ya. Jadi semoga aja 945 nya di break dengan mudah. Langsung ke 960 target pertama, target kedua 980 ya. Dengan stop loss di 930. Close di bawah 930 kita cut loss ya. Selanjutnya ada Doit ya. Doit juga skenario breakout buy ya karena dia masih kuat bertahan di uptrend line. Skenario breakout buy area 410, TP 1426, TP 2460 dengan stop loss 400 ya. Habis Doit kita ada WNTR yang tadi net buy sell asingnya paling kenceng ya. Dia itu sudah break downtrend line minornya dan semoga kuat karena dia memantulnya di area Fibo 50, dan proyeksi berharap ini bisa break naik lagi ya. Target terdekat pertama di 3440, target kedua di 36200 ya. Kita lihat di 36.000 dulu, apakah dia bisa menguat ke sana dulu. After that, kita mungkin ada skenario tambahan breakout atau take profit terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat ke yang spekulatif dulu ya. Ada WMPP di sini, Widodo Makmur, dia kemarin sempat melemah ya. Di sini ada potensi double bottom dengan berharap Project bisa kembali menguat ke 164 ya. Dan kalau 164 di break kita ke 200 untuk WMPP. Dan terakhir kita ada Wika ya, Wijaya Karya Persero TBK, skenario spekulatif buy. Buy-nya 935, TP 1970, TP 2 di 1000 dengan stop loss di 920. Oke. Itu aja weekly update market kita. Buat teman-teman yang pengen dapat slide-nya, monggo join t.me/sahamologi ya. Nanti Project share slide-nya di sana yang berbentuk PDF. Bentar ya, Project download dulu PDF-nya, baru nanti Project share. Sembari download, ini udah beres nih. Show folder, Project rename dulu. Live 16 Oktober 2022. Ingat ya, yang pengen rangkumannya bisa ke t.me/hamologi. Weekly update market 16 Oktober 2022. Oke. Project pengen lihat chatnya dulu. Oke, IHSG minus 6% seminggu, Porto minus 5% Project. Alhamdulillah masih minus 5% ya. Asing kabur Project, BBTN hold koleksi aja. Salam kenal semua Om Jack Amar dong. Site-nya nggak berubah Om, sorry. Besok Senin apakah rebalancing kak? Dibilang rebalancing sih nggak tahu sih Project ya. Kalau mau belajar Fibo harus dibarengin belajar Elliott Wave juga ya Project. Justru Elliott Wave itu belajar setelah Fibo ngerti ya. Sebenarnya gini ya, ketika teman-teman Fibonacci udah pakem banget belajarnya, ketika teman-teman mau belajar Elliott Wave itu harusnya gampang ya. Karena nanti ada skenario-skenario yang terjadi di Fibonacci itu digunakan dengan skenario Elliott Wave. Cuman Project pun tidak mendalami Elliott Wave lebih dalam karena terlalu
project terlalu apa ya istilahnya, terlalu objektif karena bisa di recounting dan segala macam, terlalu objektif. Nah, chart pattern aja project jarang pakai ya, apalagi Elliott Wave. Jadi hal-hal yang terlalu objektif sebisa mungkin project hindari ya, terutama kayak chart pattern atau Elliott Wave itu kan sangat-sangat objektif, jadi project hindari. Project hanya melihat price pattern, terus juga Fibonacci dan sejenisnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau komentarin dari weekly update market project dulu, baru kita masuk ke pembahasan saham ya, atau sektor yang menarik atau apalah nanti yang kita coba bahas ya. Ada yang mau ngebahas, ada yang mau nanya dulu? Sembari nunggu itu, project pengen promosi ya. Wah, belum buka ini ya, sebentar. Nah, ini jangan lupa teman-teman. Wah, last price udah lewat ya, 15 Oktober ya. Nggak jadi deh project promo. Last price-nya sudah beres ya. Ini udah tanggal 16. Sorry ya, telat project. Lihat chart itu berarti masih ada kemungkinan IHSG turun sampai tutup gap ya, project. Yes, emang targetnya tutup gap. Ya. Memang target penurunan IHSG itu sampai tutup gap ya. Nih, target penurunan kita sampai tutup gap dengan tutup gap terus mendekati Fibo time 50. Jadi skenario saat ini ya udahlah ya, kita bikin skenario turun, tutup gap sampai sini baru mantul. Mantap betul. Nah, berarti sih berharapnya kayak gini ya. Habis mantul, break up, sini dikit, baru dia kembali nguat lagi. Enak banget ya kalau ngikutin skenario project. Nah, baru kayak gini. Subjektif bro. Yes, benar. Subjektif apa objektif? Ya itulah pokoknya ya. Oke lah ya, kita coba karena nggak ada yang mau tanya terkait IHSG dan sejenisnya ya. Keep Project langsung ngebahas, kita mulai start dari IHSG dulu. Ya, kita mulai dari IHSG dulu. Ya, IHSG skenario seperti ini ya. Jadi skenario masih turun sampai gap tutup baru mantul ya. Harusnya sih momentumnya itu di tanggal 21. 21 tuh berarti tuh yes, tutupan minggu ini ya masih ada potensi turun. Minggu depan baru naik ya. Semoga demikian ya. Ya, catatannya minggu ini masih turun, minggu depan baru naik. Kalau dilihat dari outflow, inflow outflow asing. Nah, kalau di sini sih inflownya downtrend, di sini uptrend lagi, di sini downtrend lagi. Cuman walaupun harganya sudah melebihi dari awal asing akumulasi, ini kan awal asing akumulasi nih, ya kan? Ini sekarang. Nah, walaupun sudah hampir sudah melewati awal akumulasi di bulan Agustusan, cuman outflow asing tidak sebesar inflow-nya, ya. Jadi kalau kita
kita Fibo-in sih sebentar. Kalau kita Fibo-in sih kayaknya inflow-nya masih aman ya. Tuh, inflow-nya aja belum setengahnya ya. Jadi inflow si asing tuh belum setengahnya dari outflow asing tuh belum setengahnya dari inflow. Jadi maksudnya apa project ya? Maksudnya asing masih banyak yang di dalam. Ya, belum keluar-keluar banget. Jadi masih ada, kita masih bisa punya harapan bahwa semoga aja asing kembali inflow ya setelah gap ditutup. Ya, setelah gap ditutup semoga aja masih bertahan. Project minyak dunia turun, imbasnya ke saham minyak apa ya? Sebenarnya segini ya. Minyak dunia turun ini nggak terlalu punya impact besar terhadap saham-saham minyak ya, karena secara korelasi saham minyak dan apa namanya emiten minyak dan juga indeks minyak ya atau komoditas minyak itu korelasinya nggak terlalu positif ya. Korelasinya nggak negatif ya atau tidak berkorelasi. Kenapa? Karena apa namanya minyak bergerak downtrend kemarin, Elsa dan kawan-kawan masih bisa menguat ya. Jadi sebenarnya secara korelasi sih nggak korelasi banget. Nah ini sebentar ya, Project mau buka chart minyak dulu ya. Masih agak nge-lag nih. Project pakainya investing ya, jadi maaf kalau agak lelet. Oke ya, jadi outflow asing masih ada, korelasi masih positif ya. Terus juga outflow-nya belum setengah dari inflow, jadi masih ada harapan bahwa asing masih bisa average up lagi ya. Nah, untuk analisa Nah, ini analisa minyak ya. Ini analisa chart minyak. Chart call Project jarang analisa ya. Chart call Project jarang analisa karena menurut Project sih chart call yang ada itu nggak layak buat dianalisa ya. Cuman price teman-teman analisa call itu cuman mikirnya gini ya. Selama call di harga sekian perusahaan ini untung, nah itu aja. Terus teman-teman cari kontraknya seperti apa, panjang kontraknya seperti apa, harga kontraknya seperti apa gitu loh. Karena walaupun harga call itu 400-an, sebenarnya harga jual kontrak si perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia itu nggak sampai 400 gitu loh. Bahkan setahu bro itu cuman cepet something lah. Belum ada yang sampai 200. Jadi memang untuk analisa koal dunia itu menurut Project sih nggak relevan ya. Gitu aja sih. Cuman ya balik lagi itu preference masing-masing ya. Nah ini chart apa namanya chart minyak. Chart minyak kita masih bergerak turun ya, walaupun baru breakdown trend line masih bergerak turun, cuman masih di atas si downtrend line ya. Ini masih berarti artinya masih bisa menguat ya. Dan penguatannya pun target Project di 105 dan semoga aja bisa nyamperin ke sana ya, karena kalau Project lihat arah-arahnya sih emang ke sini ya. Jadi ya makanya itulah kenapa keputusan pemerintah Indonesia kemarin naikin minyak, karena secara tren minyak kita harusnya mengarah ke atas ya. Gitu. Ini minyak ya. Selanjutnya kalau USDDR. Nah, USDDR ini
Sorry, kok analisanya yang ini ya? Sebentar ya, project update dulu analisanya. Ini project hapus dulu semua. Perasaan project udah project gambar. Sorry, ini apa karena udah cek. Bentar ya, project gambar dulu. Kita ambil dari sini ke atas sini. Karena dia uptrend warna biru, kita pakai background, kita extend right. Nih, karena di situ di break, coba tarik akselerasi trend line-nya, taruhnya di sini, startnya dari sini. Nah, yang ini kita hapus. Yang ini kita Fibonacci-in. Sorry ya. Tadi, project harus pakai full dulu biar enak. Nah, ini kelihatan nggak nih kira-kira nih? Nah, ini analisa minyak ya. Jadi minyak itu target utamanya sampai ke 15.650. Nih, buat para eksportir ya, bergembiralah karena minyak masih akan menguat. Ya. Kok jadi minyak ya? Bukan minyak ya, sorry, USD-DR ya. Jadi USD-DR kita masih akan menguat sampai 15.650. Nah, berhati-hatilah karena ini semakin mendekati 16.000 ya. Kalau kita lihat dari kebijakan moneter juga sebenarnya sih minyak USD-DR ini nggak boleh naik banget, terus nggak boleh turun banget juga ya. Dan menurut proyeksi 15.650 tuh udah peak banget ya. Cuman kalau kita ngelihat awal 2020 kemarin itu sempat 16.600 something ya. Sebentar, kita coba ganti monthly. Nah, targetnya 15.574 sampai 15.650. Kemarin itu penguat paling tinggi di 16.640 dan semoga sih nggak lebih dari sana ya. Karena kalau lebih dari sana, aduh agak gimana gitu. Gitu. Apakah pergerakan harga chart dolar bisa dianalisa secara teknikal seperti super resistance chart pattern sehingga kita tahu potensi? Bisa dong. Sangat bisa. Ya, bahkan bisa kita tradingin juga ya. Tapi kalau USD-DR nggak bisa tradingin, yang bisa di tradingin itu DXY ya. Kalau DXY bisa, kalau USD-DR nggak. Call gimana? Call project nggak bisa analisa ya, karena call itu nggak relevan menurut project chartnya ya. Komoditas Newcastle apa Rotterdam? Newcastle bukan, sorry. Call. Nah,
Yang analisanya mesti pakai line chart. Nah, ya, dan Project sini agak gimana gitu, makanya Project nggak terlalu suka nganalisanya ya. Oke, kurang lebih itu. Kita lanjut lagi ke IHSG. Kita back lagi ke IHSG ya. Kita Project pengen coba pengen analisa saham-saham. Kita mau analisa saham apa nih? Oke dah. Kita coba masuk ke 15 saham yang pengen teman-teman tanya. Monggo ditanyain 15 saham yang pengen kita yang pengen Project bahas. Ingat kalau nanya ke Project sedikit pakai effort ya, biar nggak apa namanya, biar kejawab ya, karena banyak banget yang nanya ya. Kita coba notepad. MPMX, oke, ada S-Hardware, oke. S-Hardware, Agro, Goto, Akra, 5, emiten listrik kayak SLIS, MAPI, konstruksi, Gusco, Tins, MTEK, LKM, LIA, BSSR. Udah berapa nih? Bentar. Satu lagi. PNIN. Oke. KNE di stop. KNE full. Terima kasih. Berarti chart USD/DR sifatnya natural ya Project, artinya tidak bisa lihat potensi ke depannya. Beda halnya saham karena ada yang gerak. USD/DR sifatnya natural. Maksudnya? Project kan udah bilang tadi, USD/DR itu chartnya bisa dianalisa gitu loh. Nah, cuman nggak bisa diperdagangkan sebagai CFD ya, karena setahu Project tuh nggak ada gitu loh CFD-nya di beberapa forex platform ya, setahu Project. Koreksi ya kalau misalkan ada Project salah. Nah, cuman apakah bisa dilihat trennya? Bisa gitu loh. Jadi nggak usah takut ya kalau nggak ini, karena memang selama ada open high low close, selama XY chart itu semua bisa diimplement ya. Mau di forex, mau di apapun itu bisa dianalisa ya. Oke, kita mulai dari malam. Project cuman mau nyapa, mau malam juga. Kita mulai dari MPMX. Gimana Project nasibnya MPMX ya? MPMX ini menurut Project sih masih belum menarik ya, karena dia kepentok MA20 pasti. Yes, bener kan? Dia kepentok MA20, Bollingernya masih menguat ke bawah, jadi MPMX masih nggak menarik ya. Kita pakai modern technical aja ya, biar enak, karena Project udah keseringan pakai klasik, jadi coba kita pakai modern technical buat belajarnya ya, biar teman-teman sekalian praktek juga ya. MPMX tekan lalu ke pentok MA20 dan Bollinger masih melebar. Tandanya tren turun masih akan berlanjut. Hati-hati. Untuk MPMX ya. Selanjutnya kita coba lihat S-Hardware. S-Hardware sebentar. Volumenya sih lumayan ya.
Ini volumenya tuh lumayan ya, dari 700-an ya. Enggak, dari 1000-an tuh volumenya gede ya. Tapi kok nggak naik ya sahamnya ya? Kalau dari volume sih lumayan ya. Kalau teman-teman perhatiin, cuman dia masih downtrend akut ya. Untuk S hardware masih riskan untuk spek buy, lebih baik tunggu dia close di atas EMA 7 dan stop berada di atas 50. Nah, buat teman-teman yang mau belajar MA dan stokastik, monggo ke IG pribadi Project @project_mh. Di sana udah Project kasih penjelasannya ya. Karena akses beli barang pakai dolar. Maksudnya? Masa sih? Ya belanjanya pakai dolar. Agro masih sama kayak S. Belum ada signal reversal. Lebih baik tunggu di atas EMA 7 atau stop berada di atas 50. Jadi masih nggak menarik ya untuk agro. Untuk Goto juga sama seperti S dan agro. Wait and see. Akra better nih, Akra menarik nih, Akra masih uptrend. Fokus jagain MA20 nya jangan sampai di break. Untuk new buy lebih aman setelah break high yang ini. Ini high yang berapa? 1455 ya. Tapi ya. Selanjutnya Sliss masih ARB ya. Sliss itu 246 ya. Sliss arah masih turun. 246 sebagai support terakhir. Mapi leuga nih ya. Mapi ini uptrend ya. Cuman uptrendnya itu lebih enak ngelihatnya di time frame weekly. Lebih enak ngelihatnya di time frame weekly. Kondisi saat ini pasang TS aja karena sudah uptrend. Kalau mau new entry tunggu mendekati MA20 weekly. Lebih menarik. Karena sekarang dia masih uptrend ya, momentumnya juga masih kuat. Belum break 50 ya. Jadi paling nggak nanti tunggu koreksi lagi baru boleh masuk ya. Untuk konstruksi kita terakhirin, coba kita buka Gosco. Tapi daily aja. Gosco agak lumayan ya. Agak lumayan dari Goto, Agro dan ES, tapi kemarin gagal break MA20. Tunggu stok keluar dari 50 boleh spek buy. Selanjutnya Tins masih jelek. Masih downtrend akut. Spek buy masih downtrend. Spek buy di area 1290. MTEK
Harapan terakhir mantul dari 1510. Target MA 20 dulu atau 1650. Berharap double bottom. Selanjutnya TLKM. TLKM ini udah break support ya. TLKM break support, coba pantau mendekati 4060. MLIA masih downtrend juga, belum menarik karena secara candle tidak terlalu liquid. Hati-hati. BSSR nggak mungkin naik lagi nih. Sudah gap down. MA juga sudah mengarah ke bawah. Hati-hati, penurunan berlanjut. PNIN ini menarik. PNIN masih menarik. PNIN masih cukup menarik, tapi lebih enak kalau PNBS nya lebih murah, tapi masih menarik. Untuk new buy bisa antri atau buy up, buy high. Tapi money manajemennya dikuatin, jangan sampai bobotnya gede di atas. Oke, 15 saham sudah Project jawab. Terakhir paling konstruksi ya. Kita mulai dari Wika. Wika tadi udah Project rekomendasiin ya. Kenapa direkomendasiin? Karena kemarin itu dia close di atas EMA 7 ya untuk kedua kalinya, dan dia untuk kesekian kalinya terus bertahan di atas 920 ya. Jadi cukup kuat supportnya, semoga aja bertahan ya. Jadi Wika masih ada potensi penguatan ya. Secara Bollinger ya, Bollinger bawahnya sudah mulai menguat, sudah mulai merapat ya. Dan ini menandakan bahwa tren turunnya sudah capek ya. Selanjutnya untuk waskita juga demikian ya. Cuman waskita ini masih belum close di atas EMA 7 ya, jadi nggak lebih menarik dari Wika. PTPP selanjutnya juga sama kayak waskita, belum menarik. Adi juga belum menarik, jadi yang menarik itu baru Wika. Semoga aja Wika sebagai calling pertama yang bisa ngenyeret saham-saham lainnya kembali menguat ya gitu. Jadi konstruksi yang menarik baru Wika karena sudah berada di atas EMA 7. Semoga pekan ini Wika bisa geret teman-temannya untuk kembali menguat gitu. Oke, buat teman-teman yang ketinggalan rangkumannya bakal Project share di channel ya. Ya, penuhan. Monggo dibaca ya. Oh ya, ingat ya, ini disclaimer ya. Jadi jangan baper ya, karena ini pure view pribadi Project. Karena waktu itu Project pernah ada yang baper. Project analisa OBMD, hati-hati hati-hati ARB, dan ternyata ya ya Project sih nggak merasa senang ya, karena waktu itu Project bilang di sini nih sudah mendekati sudah berada di resisten 2380, hati-hati ARB, Project bilang kayak gitu.
Ternyata ya setelah project itu emang kembali naik ya, lunas 500, habis 500 baru turun dalam. Nah jadi ya intinya tetap semua apa namanya, disclaimer ya. Jadi jangan terlalu dimakan bulat-bulat. Teman-teman analisa lagi. Kalau setuju monggo dipraktek, digunain. Kalau nggak setuju tinggalin aja. Gitu. Oke, apalagi ya? Oh iya, Project mau yang tadi 15 saham tadi, Project coba tanya ke Neng Arvita dulu deh ya. Kira-kira Neng Arvita sesuai nggak analisanya sama Project ya? Mana nih? Tadi apa aja sahamnya? Kok jadi hilang? Halo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Coba potensi hashtag MPMM, potensi deh. MPMX. Sideways down dengan koreksi, aktivitas market maker small distribusi dengan market follow up bila 1000 di 300. Oke ya. Coba project catat. Ini kata Arvita. MPMX follow up bila di atas 11, 10 13, 10 15 lah. Symbol not bad. Follow up bila di atas 10 15. Hindari. Coba selanjutnya kita nanya ada S Hardware. Potensi hashtag S Hardware gimana nih? Kalau S Hardware dia bilang follow up bila di atas 510, wait and see. Selanjutnya tadi ada agro ya, potensi stake agro. Follow up bila, wah masih follow up ya. Follow up bila 605, hindari. Terus potensi Goto follow up bila di atas 250. Hindari. Selanjutnya kita coba tanya Akra. Sangat potensial, widih. Hold selama lebih besar dari 1340. Sangat potensial. Terus potensi slice. Follow up bila follow up di atas 302, waspada. Selanjutnya potensi hashtag MAPI. Batasi resiko ya. Kalau MAPI batasi resiko di bawah 1090 ya, waspada. Terus Gosko dulu, kita coba tanya Gosko, potensi hashtag Gosko follow up bila 125, hindari. Potensi tins follow up bila juga
1290 hindari. Terus kita lanjut potensi MTEK. Follow up bila juga. Wah, di follow up bila semua nih. Banyaklah hindarinnya ya. Tapi ya at least jujur ya. Arvita nggak bisa bohong ya, karena dia sesuai chart. Follow up bila di atas 4395 hindari. Ya, selanjutnya MLIA, potensi hashtag MLIA. Gua nggak dikasih tahu follow up-nya, pokoknya hindari aja si MLIA. MLIA emang jelek ya? MLIA kayak gimana sih? Gak dikasih tahu apa-apa nih kita nih. Downtrend, aktivitas small distribusi yang mengarah ke bawah, support, disuruh hindarin aja ya pokoknya ya. Udah capek Arvita. Udah dari tadi dia dibilang hindari gitu kan. Terus BSSR follow up bila tuh BSSR masih ada follow upnya. Bila 4650 waspada. Potensi hashtag PNIN sangat potensial. Hold selama di atas 1370. Sangat potensial. Nah, ini kata Arvita ya. Konstruksi tadi coba yang Wika-nya aja ya. Potensi hashtag Wika. Wika dia bilang follow up bila di atas 980. Wait and see. Ya, jadi kalau kita ini ya, kita scoring ya, wait and see, ada satu dua, ada dua ya, ada dua dari 15. Terus waspada ada berapa nih? Waspada 1, 2, 3. Ada 3. Hindari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang hindari. Terus yang sangat potensial ada 2. Potensial ada 2, hindari ada 7, 9, 11, 14. Satu lagi nggak tahu. Tuh. Ya, jadi dari 15 saham yang teman-teman tanya ya, pakai apps apa ya Project? Boleh diinfo dong. Wih, masa belum tahu, udah lama join Project. Apps apa? Apps Sahamologi itu ada ya tuh di atas ya. Apps Sahamologi. Tinggal download ya. Sahamologi di App Store dan Play Store ya. Nanti ada namanya Robo Arvita, nanti teman-teman tinggal tanyain aja. Nah, di sini tadi kan kita open 15 saham yang kita bahas hari ini ya. View pribadi Project udah Project share di atas ya. Dan view dari Arvita juga udah Project share ya. Beberapa masih hindari ada 7, waspada ada 3, wait and see ada 2, sangat potensial ada 2 ya. Yang sangat potensial itu ada Panin dan juga Akra. Yang wait and see ada Wika dan juga S-Hardware dan juga udah itu aja ya. Wait and see 2, sangat potensial 2, hindari 7, waspada 3. Nah, ya jadi itu view dari Arvita. Monggo teman-teman mau di follow up boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Oke,
Itu aja dari Project ya, view-nya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga teman-teman bisa cuan pekan depan ya. Ingat, orang bisa karena biasa, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang selalu teman-teman gunakan. Bruce Lee hanya takut sama orang yang belajar 1 jurus 1000 kali, ketimbang orang yang belajar 1000 jurus hanya sekali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.